Ditunggu-tunggu, siapa pemilik baru nomor 10 di Real Madrid? Manajemen Real Madrid enggan tambah gelandang, Xabi Alonso kirim sinyal keras. Rodri ke Real Madrid? Ini semua yang kita tahu tentang rumor sang pemenang Ballon d'Or tersebut. Real Madrid lirik Ibrahima Konate, Liverpool di persimpangan, jual sekarang atau tunggu? Xabi Alonso pusing cari posisi buat Camavinga. Masa depan di Madrid dipertanyakan. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Ditunggu-tunggu, siapa pemilik baru nomor 10 di Real Madrid? Seiring kepergian Luka Modric, Real Madrid menghadapi kekosongan besar siapa yang layak mengenakan nomor punggung 10, sebuah angka yang bukan sekadar nomor, tapi simbol kualitas, visi, dan jiwa kepemimpinan di lapangan. Pertanyaan ini langsung jadi perbincangan hangat di kalangan fans dan media Spanyol. Dua nama mencuat sebagai kandidat utama, Kylian Mbappe dan Arda Güler. Mbappe, sang bintang Prancis, identik dengan nomor 10 di level internasional. Namun ia justru memilih nomor 9 di Madrid, sebuah isyarat hormat pada tradisi klub dan upaya membaur dengan tim. Sebaliknya, Güler memiliki hubungan emosional dengan nomor 10. Ia dianggap sebagai pemain muda yang tumbuh bersama klub dan telah menunjukkan dedikasi tinggi. Momen ikonik terjadi saat Modric menyerahkan langsung jersey nomor 10 kepada Güler, sebuah gestur penuh makna regenerasi. Nah, menurut kamu siapa yang paling pantas menjadi pemilik baru nomor 10 di Real Madrid? Mbappe dengan reputasinya atau Güler dengan semangat mudanya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen Real Madrid enggan tambah gelandang, Xabi Alonso kirim sinyal keras. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2025, perbedaan pandangan mulai muncul di internal Real Madrid. Pelatih baru Xabi Alonso menilai skuad saat ini masih kekurangan sosok gelandang bertahan yang dinamis. Namun, manajemen klub belum sependapat. Alonso yang menggantikan Carlo Ancelotti musim depan menekankan pentingnya sosok gelandang dengan peran seperti Toni Kroos atau Casemiro dulu. Kami punya talenta hebat, tapi belum ada yang punya kedalaman peran seperti mereka, ujarnya kepada Marca. Sementara itu, manajemen merasa lini tengah sudah cukup dengan hadirnya Arda Güler, progres Camavinga, dan kembalinya Tchouaméni dari cedera. Fokus mereka kini justru ke sektor depan dan bek sayap. Meski bersikukuh, klub tetap membuka opsi darurat. Nama-nama seperti Joshua Kimmich dan Bruno Guimaraes masih dipantau. Bahkan Toni Kroos dikabarkan merekomendasikan Angelo Stiller, gelandang Jerman dengan gaya bermain mirip dirinya. Apakah Real Madrid perlu mendengar suara Alonso? Atau justru strategi manajemen sudah cukup? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Rodri ke Real Madrid? Ini semua yang kita tahu tentang rumor sang pemenang Ballon d'Or tersebut. Real Madrid sedang mencari sosok gelandang bertahan kelas dunia dan nama Rodri Hernandez muncul sebagai impian utama. Namun meski jadi incaran jangka panjang, kemungkinan transfer ini belum akan terjadi dalam waktu dekat.
Musim panas ini Madrid sudah memperkuat lini pertahanan dalam kurung Trent Charles-Huijsen dan lini serang dalam kurung Mastantuono, tapi belum ada yang bisa menggantikan peran Toni Kroos di lini tengah. Klub mengincar gelandang bertipe nomor 5 penyeimbang seperti Casemiro atau Modric dulu. Nama-nama seperti Barella, Enzo Fernandez, dan McAllister disebut-sebut, tapi ketiganya terikat kontrak panjang dan sulit didatangkan. Rodri, pemenang Ballon d'Or dan jantung permainan Manchester City, adalah target utama Madrid meski belum ada langkah konkret. Kontrak Rodri habis 2027 dan belum diperpanjang. Madrid mungkin menunggu hingga musim depan setelah memastikan kondisi Rodri pasca cedera ACL yang cukup panjang. Namun, City tentu tak akan melepasnya dengan mudah. Apakah Real Madrid seharusnya menunggu Rodri atau segera mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan Xabi Alonso? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Real Madrid lirik Ibrahima Konate, Liverpool di persimpangan, jual sekarang atau tunggu? Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran 25 juta dalam kurung, sekitar 508 miliar rupiah untuk memboyong bek Liverpool, Ibrahima Konate, musim panas ini. Konate memasuki tahun terakhir kontraknya di Anfield, memicu spekulasi soal masa depannya. Meski ikut dalam tur pramusim ke Asia bersama skuad Liverpool, negosiasi kontrak baru Konate belum menunjukkan kemajuan. Real Madrid awalnya berencana menunggu hingga kontraknya habis di 2026, namun situasi bisa berubah jika Liverpool bersedia bernegosiasi lebih awal. Liverpool disebut mematok harga 43,2 juta, sementara Madrid mencoba menawar lebih rendah. Ini mengingatkan pada kasus Trent Alexander-Arnold yang dilepas ke Madrid dengan harga hanya 10 juta. Namun Konate yang tampil solid musim lalu 30 laga Premier League, 5 gol dan 4 assist dinilai terlalu penting untuk dilepas murah. Jika Liverpool berhasil mengamankan Marc Guehi dari Crystal Palace, menjual Konate bisa jadi opsi rasional. Tapi jika belum, apakah sebaiknya mereka mempertahankannya dulu? Bagaimana menurut kamu, apakah Liverpool seharusnya melepas Konate sekarang atau menahannya hingga akhir kontrak? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Xabi Alonso pusing cari posisi buat Camavinga. Masa depan di Madrid dipertanyakan. Xabi Alonso menghadapi dilema besar di awal masa jabatannya sebagai pelatih Real Madrid, di mana posisi terbaik untuk Eduardo Camavinga. Bintang muda Prancis itu masih belum menemukan tempat yang pas, apalagi setelah musim lalu yang penuh cedera dan penurunan performa. Camavinga belum sekalipun bermain di bawah Alonso akibat cedera dan masa depannya kini jadi tanda tanya besar. Musim lalu ia absen berkali-kali karena masalah lutut hingga cedera otot pada April. Alonso tak hanya harus mencarikan posisi, tapi juga membantu Camavinga menemukan kembali performa terbaiknya. Sayangnya posisi gelandang bertahan favoritnya sudah diisi solid oleh Chouamni. Sementara tempat di lini tengah lebih maju kini diperebutkan Bellingham, Kler, dan Valverde. Pilihan alternatif di bek kiri juga tertutup mengingat sudah ada Fran Garcia, Mendy, dan Carreras. Memasuki musim kelimanya, tekanan terhadap Camavinga makin besar. Ia datang sebagai simbol regenerasi, tapi belum jadi pilar utama. Apakah Alonso bisa menghidupkan kembali potensi sang bintang?
Menurut kamu di posisi manakah Camavinga paling cocok? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.